Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, menindaklanjuti yang masalah informasi saya kemarin ya. Saya sempat membuat postingan ya di beranda YouTube saya ya, dimana di situ saya sudah membuat informasi ya, untuk siapa yang berminat akan saya deteksi ataupun akan saya terawang ya. Di situ yang sudah mengetahui pasti akan tahu maksud saya seperti apa ya. Dan di situ saya mengatakan sementara ini khusus untuk 3 orang terpilih ya. Dan ini orang yang terpilih terakhir ya, karena yang terpilih pertama dan terpilih kedua itu sudah saya rekam ya, sudah saya upload ya, kira-kira seperti itu. Dan ini orang yang terpilih nomor 3 atas nama Mbak Elvi Ratna ya, yang akan saya terawang, akan saya deteksi ya. Semalam sudah saya terawang, sudah saya deteksi, dan memang sengaja saya tulis ya biar saya tidak lupa dan istilahnya itu biar menghemat waktu ya ketika saya menerawang ataupun mendeteksi seseorang. Kalau saya perlihatkan istilahnya mentahnya itu akan memakan waktu ya, karena di sini kan yang kita mau itu kan bukan masalah bagaimana caranya saya menerawang kan, bukan seperti itu kan ya. Yang dimintakan hasilnya saja ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah bagaimana gerakan terawang dan prosesnya itu kan saya rasa tidak perlu saya publikasikan ya. Yang jelas yang perlu saya publikasikan itu bagaimana matangnya saja ya, karena yang lebih manfaat itu kan matangnya bukan mentahnya. Kalau istilahnya proses itu kan mentahnya, itu bagi saya tidak manfaat untuk dipublikasikan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, maka itu semalam saya sudah menulis dan tinggal saya sampaikan untuk menghemat waktu, juga menghemat memori saya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk Mbak Elvi Ratna ya, atas nama Mbak Elvi Ratna langsung saja. Ini kalau saya deteksi ya, kalau saya terawang ya semalam juga, ini aura ya, auranya ini aura terlihat warna oranye bias kelabu ya, untuk auranya Mbak Elvi Ratna ya. Sekali lagi itu kalau saya deteksi, kalau saya lihat ya, kalau saya terawang itu terlihat warna oranye bias kelabu. Apa artinya oranye bias kelabu? Artinya ya, ketika seseorang itu mempunyai aura yang warnanya oranye dan bias ya, bias itu artinya berdempetan ataupun bisa dikatakan bertumpukan dengan warna ya, istilahnya ini kan oranye bias kelabu ya. Itu artinya itu orangnya itu semangat ya, energik ya, imajinasi ya, imajinasinya selalu jalan, intuitif ataupun kecerdasannya selalu mengalir ya. Terus jika ada suatu masalah itu orangnya cepat respon ataupun cepat tanggap ya. Di samping itu tidak tell me ya, ketika ada masalah dia langsung cepat tangkap ya, cepat tanggap, kira-kira seperti. Jadi tidak telat mikir ya, di sini kecerdasan juga ya. Terus istilahnya itu lanjut ya, biasanya orang yang mempunyai oranye bias kelabu itu juga mempunyai masa lalu ya, masa lalu yang kelam ya. Jadi istilahnya mungkin Mbak Elvi mempunyai suatu permasalahan, tapi masa lalu ya, bukan masa sekarang, itu yang kelam ya, yang masih terkadang muncul di benak pikiran ya, setelah yang mungkin akan muncul sebagai bayang-bayang ya, tidak bisa lepas ya, ini seperti itu ya. Mempunyai masa lalu yang kelam dan sulit untuk melepaskan itu kan. Memang kalau kita berbicara itu manusia itu mesti punya masalah, tetapi dalam hal ini mungkin suatu masalah yang tidak pernah terlupakan dan bisa dikatakan yang menyakitkan hati Mbak Elvi, kira-kira seperti itu. Yang namanya masa lalu kelam itu kan seperti itu. Jadi masa lalu yang tidak mengenakkan, tidak mengindahkan kan, kira-kira seperti itu. Itu yang terkadang sering muncul di beban pikiran yang membuat angan-angan selalu muncul ya. Itu ya. Di sisi lain, kalau ada masalah ya, Mbak Elviana ini maunya itu transparan ya, tidak mau basa-basi ya. Yang dimau Mbak Elviana itu seperti itu. Ketika ada suatu masalah ataupun Mbak Elviana ini kalau dilihat auranya itu tipikalnya itu nggak mau dia basa-basi ya, maunya itu transparan, maunya jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, terus orangnya itu tidak mau ketertutupan, istilahnya itu kalau contohnya jalan-jalan seperti itu ya, dia maunya itu ke suasana alam terbuka ya, tidak mau lebih dominan
ke contoh misalnya ke tempat mal-mal ya seperti plaza itu jarang ya kalau melihat dari warna aura ini. Kalau aura seperti itu biasanya orang suka bepergian itu yang di tempat wisata yang terbuka, alam terbuka itu untuk masalah aura ya, untuk Mbak Elvi Ratna ya. Oke, lanjut ya. Untuk masalah energi positif ya, EN dan EP ya, kan saya singkat itu ya. Maksudnya EN itu, EP itu energi positif dan EN itu energi negatif ya. Oke, ini kalau saya lihat ya, kalau saya deteksi EP ya, energi positif yang berada di dalam dirinya Mbak Elviana ini dari 100% full ya, 100% full ini tertangkap hanya kira-kira 63 ya, 63% ya. Maksudnya 63% itu kalau bisa itu harus ditingkatkan lagi, karena ini bisa dikatakan standar ya, ketika seseorang itu energi positifnya di bawah 70% itu bisa dikatakan apa ya, standar kurang bagus lah. Kalau bisa dibagusin lagi, dinaikkan lagi ya, dengan cara apa ya, itu bisa dengan cara kita mengontrol ibadah kita ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas pasti ada pengaruhnya ya ketika kita energi positif kita yang terpancar ya, karena seseorang itu mempunyai energi positif dalam diri ya. Itu sudah saya jelaskan di video-video saya yang jauh-jauh hari ya, mengenai khodam pendamping, energi positif negatif aura, itu sudah ada. Silakan kalau mau melihat pemahamannya seperti itu ya. Dan di sini energi positifnya ini sekali lagi terdeteksi 63%. Artinya harus ditingkatkan lagi ya agar lebih baik ya. Karena apa, ketika seseorang itu energi positifnya tinggi, maka apa, kesialan ataupun kata orang Jawa itu sengkola itu akan menjauh dari kehidupan kita ya. Ketika energi positif kita rendah, maka kita itu biasanya tidak menutup kemungkinan akan terjadi apes ya, akan terjadi hal-hal kesialan yang tanpa kita duga ya. Jadi istilahnya sering apes, sering sial itu ya ketika dalam hidup. Kira-kira seperti itu bisa ditangkap ya untuk Mbak Elvi ya. Dan untuk energi negatifnya ini terlihat bisa dikatakan aman ya, rendah ya, hanya terlihat 23% ya. Ketika saya mendeteksi khusus energi negatif minim 25% ke atas, itu berarti orangnya itu saya pastikan punya beban masalah yang berat. Itu sudah saya pastikan ya, karena saya tidak 1-2 orang ya seperti itu ya. Dan ketika saya menebak dan saya melihat itu minim 25 ke bawah, itu berarti aman ya, tidak ada suatu masalah. Memang seseorang itu hidup pasti banyak masalah, tetapi ketika menurut saya melihatnya itu masih dalam tahap 25% ke bawah, itu berarti aman ya. Biar jikapun ada masalah itu tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tidak seperti yang 25 ke atas bisa 26%, 27% ya, 28% ke atas dan sebagainya. Itu berarti dia terdeteksi apa, banyak beban masalah yang sangat berat ya. Kalau di bawah 25 sekali lagi bisa dikatakan aman-aman saja, jikapun ada masalah tidak terlalu mengkhawatirkan ya, seperti itu ya. Dan terlihat juga kalau masalah seputar asmara ini untuk Mbak Elvi Ratna ini harus membutuhkan suatu keseimbangan, suatu saling pengertian, kira-kira seperti itu ya, agar bisa berjalan bagus ya, kira-kira untuk asmaranya seperti itu ya. Ya oke, ini lanjut ya. EPEN sudah, sekarang masuk ke tahap nomor 3 ya, pagar gaib ya. Pagar gaib dalam diri ya, istilahnya pagar gaib dalam diri itu pelindung ya, pelindung gaib dalam diri ya. Istilahnya itu ini cuman terdeteksi sangat rendah ya, 58 ya, dari 100% itu cuman 58% ya. Artinya sangat rentan, sangat rawan Mbak Elviana ini tertembus oleh energi negatif ya, bisa dikatakan non medis ataupun medis ya. Maksudnya itu rawan tertembus itu ketika ada seseorang mungkin yang mangkel ataupun marah sama Mbak Elvi dan dia menggunakan sistem non medis, bisa santet, bisa teluk dan lain-lain ya, itu akan mudah Mbak Elviana akan mudah terserang karena pelindung pagar gaibnya. Secara pagar gaib itu rawan, rentan, tipis ya, bisa dikatakan dindingnya itu tipis ya. Ya itu kalau kita membahas masalah kena energi negatif yang non medis. Ketika saya membicarakan kena serangan energi negatif tetapi secara medis, yaitu mudah, imun kita kurang kuat, akan mudah terserang penyakit yang medis ya, tidak non medis ya. Contoh seperti sering batuk ya, terus flu, terus pusing, itu rentan sekali akan penyakit medis, tapi tidak masalah kan medis. Nah, yang dikhawatirkan ini kan non medis, kan repot ya kalau
kita mendapatkan serangan yang astral yang tak kasat mata itu kan repot ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saran saya harus ditingkatkan lagi ya, minim enggak kita harus mempunyai pagar gaib 68% minim, itu baru aman ya, apalagi di atasnya itu akan sulit tertembus untuk serangan energi negatif maupun energi positif, kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya untuk pagar gaib ya. Dan ini untuk khodam pendamping ya, season keempat untuk khodam pendamping, saya sempat melihat ya, istilahnya seperti cewek baju putih rambut panjang hitam ya, ya bisa dikatakan seperti mirip-mirip kuntilanak ya, itu yang mengikuti Mbak Elvi ya kalau saya terawang semalam ya. Itu dia itu apa ya istilahnya, itu mungkin pada saat Mbak Elviana di suatu jalan yang terlihat adanya suatu jembatan ya, kalau saya terawang itu seperti itu ya, dan dia itu ngikut gitu loh. Nah, jadi istilahnya itu bisa dikatakan kesambet ya Mbak Elviana, dia ngikut sendiri ya, ya nggak tahu dia ngikut seperti apa, saya tidak bisa masuk secara los ya, secara karena itu juga privasi. Yang jelas ini energinya nih bisa dikatakan negatif ya. Kalau yang dua yang saya sudah terawang untuk dua orang yang terpilih ini positif semua ya, tapi untuk yang Mbak Elvi ini kelihatannya ini negatif ya. Jadi sosok astralnya atau bisa dikatakan lelembutnya ini negatif ya, akan bisa berpengaruh dalam kehidupan, akan banyak mendatangkan kesialan ya. Bagaimana cara membuangnya? Ya cukup itu tadi ya, ayo pendekatan lagi ya, bagaimana sholat kita, zikir kita ya, bisa dibaca surat Al-Fatihah 7 kali setiap habis sholat maghrib, sama ayat kursi 7 kali. Itu lakukan selama 1 minggu, jangan putus ya, kalau bisa ya istiqomah, jangan pernah putus ya sehabis maghrib itu ya. Jadi nanti insya Allah akan bisa pergi dianya ya, sang kuntilanak itu seperti kuntilanaknya akan bisa pergi, dan Mbak Elvi bisa aman ya dalam kehidupannya. Oke ya, untuk masuk season yang terakhir yaitu unsur elemen ya. Unsur elemen dalam diri ya, karena manusia itu sekali lagi punya 4 unsur ya di dalam diri manusia ya. Ada elemen api ya, ada udara, ada tanah, ada air ya. Kebetulan di sini Mbak Elvi ini tergolong unsur elemen dalam dirinya itu ada 2 ya jenisnya ya, api dan air. Kalau orang yang sudah terpilih 2 tadi cuma 1 unsur ya. Ini terlihat kalau saya menangkap dengan terawangan, dengan deteksi ini dalam dirinya Mbak Elvi Ratna ini ada 2 unsur ya, api dan air. Apa artinya api dan air? Saya jelaskan ya. Artinya api dan air ini terkadang Mbak Elvi ini sulit mengontrol emosi ya, sulit mengontrol emosi dan mudah terpancing ya. Di sisi lain ketika Mbak Elvi ini emosi atau sulit mengontrol emosi atau sulit mengontrol amarah, di sisi lain muncullah elemen air yang bisa reda dengan cepat. Jadi istilahnya tipenya itu juga pemarah, juga di samping pemarah dan cepat emosi itu juga cepat reda ya, seperti itu Mbak. Jadi Mbak Elvi ini juga cepat reda ketika emosi bla 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 bla, itu cepat reda, cepat menurun, cepat dingin. Nah itu masuk unsur air ya. Itu kalau arti ya, kalau makna beda lagi. Kalau makna api sama air ini di sini disarankan Mbak Elvi ini harus bisa menyeimbangkan ya, karena ketika tidak bisa menyeimbangkan unsur makna api dan air itu akan repot nantinya ya. Bentar-bentar marah, sebentar-bentar marah, tanpa sebab marah, akan kesulitan sendiri ya nantinya ya. Yang jelas bagus ya kalau dari makna unsur air juga itu bagus, selalu mengikuti arah arus itu Mbak Elvi ya. Dia selalu mengikuti arah kehidupan, di mana berjalannya itu selalu Mbaknya itu selalu mengikuti dan tidak mau melawan arus. Tetapi kalau dilihat dari unsur api, terkadang Mbak Elvi ini juga terkadang melawan sedikit ya, melawan ketetapan hidup. Contohnya ketetapan hidup, jika Mbak Elvi maksudnya itu berjalan ke arah utara, tiba-tiba itu berbelok ke arah barat, ke arah selatan, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Oke, sekali lagi kalau memang pun kurang jelas boleh diulang-ulang ya, boleh diputar lagi dan benar-benar diresapi, difahami ya. Ketika sudah difahami dan diresapi penjelasan saya yang tadi mulai awal, itu silakan ya kasih di kolom komentar ya berapa persen ya tepatnya, kasih penilaian ke saya ya buat Mbak Elvi ya.
misalkan Mas Dhani Kasaf ini menebak saya mulai dari aura, penjelasan aura dan sampai terakhir ini, yang saya rasakan kok banyak betulnya ya yang Mas Dhani bicarakan. Silakan dikasih persennya. Ketika persenan itu 60% ke bawah, berarti saya banyak melesetnya, banyak tidak tembusnya ya untuk menerawang ataupun mendeteksi ya. Ketika 70% ke atas, berarti alhamdulillah saya memang bisa menerawang dan memang bukan abal-abal ataupun bukan kaleng-kaleng yang saya terawangkan ya, karena saya istilahnya itu tidak satu dua orang. Kalau di dunia nyata insya Allah ya juga banyak ya orang-orang yang datang ke saya minta istilahnya minta bantuan ya, kira-kira seperti itu ya. Silakan ya sekali lagi untuk Mbak Elvi dikasih komentar ya berapa persen tepatnya ya, agar bisa menjadi tolak ukur saya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dipahami ya untuk Mbak Elvi. Saya Dhani Kasaf, sekali lagi jika pun kurang paham silakan diulang-ulang ya. Saya Dhani Kasaf, saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.